Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Kompor meledak, 2 rumah kios di Merauke ludes terbakar. Enam ABK yang terombang-ambing di perairan Asmat akibat mesin kapal rusak diselamatkan tim SAR. Tidak lulus CPNS, puluhan orang di Manokwari memblokade jalan utama kabupaten. Hujan yang terus-menerus turun di Merauke, Papua Selatan menyebabkan beberapa harga kebutuhan pokok naik. Salah satu adalah cabai yang sangat bergantung pada cuaca. Di Pasar Wamanggu harga cabai melonjak drastis. Cabai rawit misalnya naik dari Rp80.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Cabai besar dan keriting naik dari Rp60 menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan stok cabai di pasaran berkurang karena produksi dari petani menurun akibat cuaca buruk. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanaman cabai banyak yang rusak. Masa di sekarang ini? Sekarang 100. 100 ya? Dari harga berapa itu naiknya itu? Ya dari 80. 80 ya? Ya. Kalau yang cabai besarnya? Cabai besarnya? Cabai besar dari harga yang ini Iya, keriting. dari harga 60 sekarang 90. 90 ya? Kalau yang tuh cabai besarnya? Keriting sama. Sama juga? Iya sama juga. Kenapa bisa gitu? Ya stok tidak ada. Stok tuh ya? Ya. Selain cabai, harga tomat juga naik. Sehari sebelumnya harga tomat Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang di Pasar Wamanggu, harga tomat dan cabai masih akan terus naik karena curah hujan, serta permintaan yang tinggi menjelang Hari Raya Idul Adha. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peredaran ganja di Merauke, Papua Selatan saat ini marak. Bahkan banyak siswa sekolah berurusan dengan polisi karena kecanduan ganja. Aparat kepolisian beberapa kali meringkus pengedar ganja dan sabu, namun peredaran kedua barang terlarang ini masih tinggi. Salah satu tempat yang disinyalir rawan peredaran narkotika adalah rumah kos. Polisi sering menggerebek tempat kos dan menangkap pelajar atau anak muda yang sedang menggunakan ganja. Hal ini membuat geram Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah. Ia meminta pemilik rumah kos tidak membiarkan pelajar menyewa. Jadi kita harus kerjasama, masyarakat yang misalkan sewa juga mencurigakan dan lain sebagainya juga harus ditanya identitasnya dengan baik. Rumah disewa ini untuk tempat tinggal kah atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain ini yang punya sewa harus dipastikan juga. Perkembangan kota yang pesat memicu menjamurnya rumah kos di Merauke, Papua Selatan. Namun bisnis rumah kos ini tidak diimbangi dengan pengawasan baik oleh warga maupun pemerintah daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kedatangan sejumlah anggota DPRD RI di Kota Sorong dimanfaatkan oleh masyarakat adat Konda. Masyarakat adat distrik Konda di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menyerahkan usulan pengesahan hutan adat kepada perwakilan anggota DPD RI di Aula Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Pengesahan hutan adat penting karena wilayah Konda rawan dijadikan lokasi tambang dan peralihan hutan. Nicholas Mondar, tokoh adat Konda, mengatakan hutan adat adalah tempat mencari makan dan hidup warga sehingga harus diproteksi oleh aturan yang jelas. Permohonan penerbitan SK hutan adat. Hutan adat. Di mana itu? Itu di Sorong Selatan, khususnya di distrik Konda, yang kami sementara ini berusaha supaya kami mendapatkan SK hutan adat dari pemerintah. Ya, satu-satu kami terus masih proses. Jadi ada momen-momen seperti
ini ya kebetulan DPD hadir, kami juga hadir menyampaikan kesimpulan karena memang sudah cukup. Kami menunggu. Anggota DPD RI Alfiansah Komeng mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat. Banyak dan itu nanti bapak-bapak dari sana akan membantu bagaimana ada tanah adat, tanah wilayah, tanah wakaf. Kedatangan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah ke Kota Sorong untuk menemui pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan salah satu agendanya membahas soal keberlangsungan hutan adat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.